Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syumita Andira dengan nomor RP 50312411147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari metodologi penelitian saya yang berjudul Determinan Loyalitas Gen Z Pengguna Shopee Food di Indonesia dengan tinjauan service quality dan juga persepsi harga dengan memediasi kepuasan pelanggan. Nah, sebelum memasuki di bab 1, saya akan membahas mengenai company profile. Di sini, Shopee Food itu merupakan layanan pesan antar makanan terintegrasi dalam aplikasi Shopee di Indonesia yang dikelola oleh PT Shopee International Indonesia. Kemudian untuk histori dari Shopee sendiri dimulai dari 2018 sampai dengan 2025. Nah, 2018 itu si grup memulai langkah awal dengan mengakuisisi platform foodie di Vietnam. Kemudian pada tahun 2005, Shopee Food itu resmi mendominasi pasar digital dan juga dia sebagai peran utama bagi Gen Z di pasar OFD. Nah, didukung dari data di sebelah kanan tersebut, GoFood itu masih sangat kuat di segmen milenial dan juga Gen Z. Sementara Shopee Food itu telah berhasil mengambil alih posisi pemimpin pasar di kalangan Gen Z pada periode 2025. Nah, di sini didapatkan bahwa adanya gap. Nah, meskipun memimpin, masih terdapat keluhan terkait inkonsistensi layanan driver dan juga fluktuasi biaya pengiriman yang mempengaruhi loyalitas. Nah, selanjutnya di bagian research methods di sini ada variabel penelitian yaitu variabel X, M dan juga Y. Yang dimana variabel independen itu terdapat dua yaitu kualitas layanan elektronik dan juga kebijakan harganya. Untuk mediasinya sendiri itu kepuasan pelanggan bertindak sebagai mediator yang menjelaskan mekanisme bagaimana kualitas dan harga itu dapat menciptakan loyalitas. Kemudian untuk dependen yaitu loyalitas pelanggannya. Nah, metode pencariannya ini saya menggunakan kata kunci pencarian jurnal yaitu service quality dan juga Shopee Food pada Google Scholar dan juga Scopus. Nah, untuk subjek dan objeknya sendiri, subjeknya itu meneliti layanan pesan antar makanan online dan objeknya itu respondennya yang mirip seperti mahasiswa dan juga Gen Z. Kemudian kesamaan variabelnya itu ada kesamaan variabel independen, variabel mediasi, dan juga terdapat variabel dependennya. Tahun terbitnya saya mencari tahun terbit 5 tahun terakhir dari 2021 sampai dengan 2026. Nah, ini bagian tools apa saja yang saya pakai untuk memulai penelitian ini, yang dimana saya itu memakai FastViewer dan juga Java di Combine dan menggunakan Mendeley. Ini untuk visualisasi FastViewer-nya dan juga penggunaan FastViewer-nya. Dan saya juga melakukan pencarian jurnal Scopus menggunakan dalam bentuk CSV atau RIS. Nah, selanjutnya untuk referensi jurnalnya, saya menggunakan referensi Nixzadaska 2026 yang berjudul From Click to Plate Exploring Service Characteristic That Shape Satisfaction in Online Food Ordering. Dengan Scopus Q1, subjeknya yaitu kelompok demografis seperti Gen Z dan juga objeknya itu membedah layanan OFD dan juga platform digital. Kesamaan variabelnya ada X, ada M, dan ada Y, jadi mana X-nya itu atribut pelayanannya, M-nya itu kepuasan pelanggan, dan juga Y-nya itu loyalitas pelanggan Gen Z. Kemudian untuk position analisisnya di mana terdapat fenomena gap antara dominasi vs keluhan dan juga anomali perilaku Gen Z. Untuk dominasi vs keluhannya di mana Shopee Food itu memimpin pasar Gen Z sebesar 39%, namun ulasan negatif terkait keterlambatan dan perilaku driver itu tetap tinggi. Untuk anomali perilaku Gen Z-nya loyalitas rendah karena switching cost yang terlalu murah. Kemudian lebih ke mencari promo besar 40-60% namun tidak mentoleransi kegagalan suatu sistem. Untuk research gap-nya itu service quality-nya dari Zerkashi itu tidak terpengaruh signifikan, namun menurut Prabawanti itu berpengaruh positif dan signifikan. Nah, peran mediasi di sini itu apakah kepuasan pelanggan itu adalah mediator mutlak atau kebijakan harganya itu bisa langsung memicu loyalitas pada segmen Gen Z. Tujuannya sendiri sebagai menguji faktor dominan loyalitas pemimpin pasar via mediasi kepuasan. Nah, kebaruan objeknya itu berfokus terhadap Gen Z yang sensitif terhadap harga, namun menuntut kecepatan layanan digital yang instan. Untuk integrasi variabelnya yang menggabungkan diskon atau voucher dan kualitas layanan elektronik untuk memverifikasi angka pengaruh sebesar 86,2%. Kemudian memasuki bab 1 yang dimana latar belakangnya itu pendapatan OFD global yang diproyeksikan melebihi 1,5 triliun USD
Kemudian Indonesia itu merupakan pasar yang dinamis dengan penetrasi digital yang tinggi. Nah, sebagai digital native, Gen Z itu menguasai pola konsumsi ekonomi digital dengan preferensi aplikasi yang serba cepat dan juga praktis. Meskipun pendatang baru, Shopee Food ini kini memimpin preferensi Gen Z sebesar 39% yang mengungguli kompetitor utama yaitu seperti GoFood atau GrabFood. Nah, ini untuk pertanyaan penelitiannya, terdapat 6 pertanyaan penelitian. Nah, memasuki bab 1 ya, di mana tujuan penelitiannya itu menganalisis pengaruh e-service pada kepuasan pelanggan Shopee Food, menganalisis pengaruh kebijakan harga terhadap kepuasan pelanggan Shopee Food, menguji pengaruh pada e-service quality dan kebijakan harga terhadap loyalitas secara langsung, menguji pengaruh pada e-service quality dan kebijakan harga terhadap loyalitas secara langsung, menguji pengaruh pada e-service quality dan kebijakan harga terhadap loyalitas secara langsung, dan juga menganalisis loyalitas digital pada segmen digital native di Indonesia. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri terdapat 3, yaitu kontribusi teori, di mana modal loyalitas digital itu pasca pandemi yang menegaskan peran kepuasan ekosistem e-commerce. Kemudian untuk yang kontribusi praktis mengimplikasikan manajerial pada prioritas strategi loyalitas Gen Z, seperti keandalan aplikasi versus subsidi promosinya seperti apa. Kemudian untuk kontribusi kebijakannya yang memberikan pengetahuan bagi otoritas pengatur seperti pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi Digital. Untuk ruang lingkupnya terdapat research scope dan research limitation. Nah, research scope ini di subjek pengguna Shopee Food di Indonesia, terutama Gen Z, dan variabel independennya e-service, quality, dan juga kebijakan harga. Untuk variabel dependennya yaitu dampak terhadap tingkat kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Nah, untuk research limitation terdapat keterbatasan geografis yang dimana data itu berfokus kepada wilayah urban seperti Jakarta dan Bandung, dikarenakan penetrasi layanan online food delivery itu jauh lebih masif dibandingkan dengan wilayah yang rural. Kemudian untuk kendala teknisnya, pengguna metode kuantitatif berbasis survei cross ini itu hanya menggambarkan kondisi satu titik waktu, tidak dapat memantau perubahan perilaku dari waktu ke waktu. Nah, untuk sistematika penulisannya terdapat seperti ini, diikuti dengan pendahuluan sampai metode penelitian. Kemudian pada bab 2 yaitu teori dan variabel penelitian, terdapat loyalitas pelanggan atau e-loyalty, kepuasan pelanggan, e-service quality, dan juga persepsi harga. Dalam loyalitas pelanggan yang dimana komitmen dan perilaku pembelian itu berulang secara konsisten pada platform daring. Untuk kepuasan pelanggannya, hasil perbandingan antara ekspektasi versus kinerja aktual. Untuk e-service quality itu hasil dari perbandingan antara ekspektasi dan juga kinerja aktualnya itu seperti apa. Dan untuk persepsi harganya itu penilaian subjektif konsumen mengenai kewajaran harga dibandingkan dengan manfaatnya. Nah, selanjutnya ini terdapat penelitian terdahulu yang dimana ada 8 poin. Selanjutnya langsung masuk ke bab 3 metodologi penelitian, yang dimana yang pertama ada kerangka penelitiannya menggunakan dasar teori, stimulus, organisme, dan juga respons atau SOR. Yang dimana pertamanya itu terdapat e-service quality dan persepsi harga, kualitas layanan elektronik yang dirasakan oleh pelanggan, dan juga penilaian pelanggan terhadap kewajaran dan keterjangkauan harga. Kemudian masuk ke dalam kepuasan pelanggan atau M, perasaan puas pelanggan setelah membandingkan harapan dan pengalaman itu seperti apa, dan langsung masuk ke loyalitas pelanggannya. Jadi komitmen pelanggannya itu untuk tetap menggunakan dan juga merekomendasikannya. Nah, hipotesisnya ini ada 6, yaitu H1 e-service quality, persepsi harga, H3-nya e-service quality, persepsi harga, kepuasan memediasi pengaruh e-service loyalty pelanggan, kemudian kepuasan memediasi pengaruh PH ke loyalitas pelanggan. Jadi ini terdapat e-service quality ini ada 2, tetapi yang pertama itu pada H1 kepuasan pelanggan dan H3-nya itu loyalitas pelanggan. Untuk H2-nya itu persepsi harga ke kepuasan pelanggan dan H4 persepsi harga ke loyalitas pelanggan. Nah, kemudian ini untuk variabel-variabelnya. Dan untuk research scope-nya sendiri itu kuantitatif, explanatory research, dan juga VLSM. Untuk inti dari hubungannya ini itu kualitas layanan elektronik dan juga persepsi harganya itu diperkirakan dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan pelanggan.
Kemudian memasuki alur penelitian, jadi mulai identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Kemudian untuk kajian pustaka dan pengembangan kerangka konseptual, dan langsung ke perencanaan instrumen penelitian. Selanjutnya melakukan pilot test dan juga pengumpulan data utama. Kemudian ketika sudah, maka dilakukan analisis data dan interpretasi hasil dan juga penarikan kesimpulan. Setelah kesimpulan selesai, maka terdapat output penelitian dan juga penelitian selesai. Nah, untuk populasinya itu pengguna aktif Shopee Food generasi Z di Indonesia dengan teknik sampling, purpose sampling, dan target sampelnya itu minimum 250 responden dengan output akhir, temuan penelitian, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Selanjutnya untuk kalor penelitiannya, saya menggunakan skala pengukuran itu Likert dari poin 1 ke poin 5. Poin 1-nya itu sangat tidak setuju, ke poin 5 sangat setuju. Nah, untuk variabel penelitiannya, service quality itu 7 item atau 7 pertanyaan, persepsi harganya itu 5, kepuasan pelanggannya 4 pertanyaan, dan loyalitas pelanggannya itu 4 pertanyaan. Nah, untuk struktur kuesionernya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu struktur A mengenai profil responden dan juga bagian B-nya itu item pertanyaan. Di sini contoh dari desain kuesionernya dari per item dan juga udah termasuk skala Likert dari poin 1 ke poin 5. Untuk uji instrumentasinya dengan menggunakan pilot test 30 responden dan validationnya itu percent correlation yang lebih besar dari 0,30 dan reliabilitasnya itu lebih besar dari 0,70. Dan juga data primernya ini menggunakan kuesioner online dan juga data sekundernya yaitu menggunakan jurnal, Statista, dan Goodstats. Untuk populasinya sendiri itu pengguna aktif Shopee Food Gen Z di Indonesia. Dan teknik samplingnya menggunakan purpose sampling dengan kriteria responden yaitu berusia 15-28 tahun yang aktif menggunakan Shopee Food. Periode dan medianya itu menggunakan Google Form dan juga sosial media dengan tujuan tahap ini itu memperoleh data yang valid, relevan, dan juga sesuai dengan kriteria penelitian. Nah, selanjutnya untuk analisis datanya ini menggunakan dasar teori SEM yang diikuti dengan analisis deskriptif, outer model, inner model, uji mediasi, dan juga goodness of fit. Di mana analisis deskriptifnya itu profil responden dan distribusi jawaban diikuti dengan menguji validitas konvergen, validitas diskriminasi, dan menguji hubungan antar variabel dan juga koefisien jalurnya. Nah, selanjutnya ketika sudah langsung memasuki ke uji mediasi, indirect effect via bootstrapping, dan goodness of fit-nya itu mengevaluasi kecocokan modelnya seperti apa. Kemudian untuk output analisisnya itu hasil pengujian hipotesis dan dasar penyusuran kesimpulan penelitian dengan tools dan kriterianya itu software smart 4.0. Loading faktornya itu lebih besar dari 0,70, AFE-nya itu lebih besar dari 0,5, dan CR-nya itu lebih besar dari 0,70. HTMT-nya itu lebih kecil dari 0,85 dan p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.